Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu PPT tentang sejarah dasar desain grafis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Verga Kusuma Effendi. Saya Galih Wisangseto. Saya Afisa Azhar. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian desain grafis. Desain grafis atau graphic design. Kata grafis menurut etimologi adalah berasal dari kata grafik dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin grap yang diadopsi kata Yunani grapos yang berarti menulis, menggores, atau menggambar di atas batu. Desain sendiri merupakan proses pemikiran dan perasaan yang akan menciptakan sesuatu dengan menggabungkan fakta, konstruksi, fungsi, dan estetika untuk memenuhi kebutuhan manusia. Atau desain grafis juga biasa diartikan suatu konsep pemecahan masalah rupa, warna, bahan, teknik, biaya, guna, dan pemakaian yang diungkapkan dalam gambar dan bentuk. Dalam desain grafis, masalahnya mencakup berbagai bidang seperti teknik perencanaan gambar, bentuk, simbol, huruf, fotografi, dan proses cetak disertai pula dengan pengetahuan tentang bahan dan biaya. Selanjutnya, yaitu sejarah desain grafis di Indonesia. Sejarah desain grafis Indonesia sudah dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Setelah profesi mulai terspesialisasi di Eropa dan Amerika, desain grafis kemudian mulai menyebar luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Secara resmi, desain grafis masuk ke Indonesia pada tahun 1965 setelah mesin cetak pertama kali didatangkan oleh Belanda ke Batavia atau Jakarta. Di abad selanjutnya, industri percetakan dan surat kabar mulai berkembang pesat. Hanya saja, pada waktu itu, banyak mesin yang tidak dioperasikan karena kekurangan sumber daya dan operator. Untuk lebih memahami sejarahnya, berikut saya sajikan urutan kronologi sejarah desain grafis di era Hindia Belanda dan era setelah kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1659, mesin cetak pertama didatangkan dari Belanda ke Indonesia yang dibawa oleh para misionaris Belanda untuk mencetak kitab suci dan untuk mencetak surat kabar pendidikan Kristen. Selanjutnya, pada tahun 1774, iklan pertama diterbitkan di Indonesia pada 17 Agustus oleh Jan Pietersen Q. Selanjutnya, pada tahun 1774, surat kabar pertama di Indonesia diterbitkan dengan nama The Bataviase Novels yang diterbitkan di Batavia sebelum dibubarkan beberapa tahun setelahnya. Selanjutnya, pada tahun 1893, pemerintahan kolonial mendirikan percetakan negara di Batavia yang merupakan percetakan terbesar di Asia pada saat itu. Selanjutnya, pada tahun 1938 berdiri Persagi atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia yang beranggotakan 30 penulis. Pada tahun 1945, poster Bung, Ayo Bung disebarkan. Poster ini adalah poster pertama kali disebarkan secara luas di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1949, perguruan tinggi seni rupa pertama kali berdiri dengan nama Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI. Kategori desain grafis. Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu printing atau percetakan yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis. Yang kedua yaitu web design, adalah desain untuk halaman web. Yang ketiga, film termasuk CD, DVD, CD multimedia untuk promosi. Yang keempat, identifikasi atau logo, EGD atau environmental graphic design. Yang kelima yaitu desain produk, pemaketan, dan sejenisnya. Unsur dan prinsip. Unsur dalam desain grafis sama seperti unsur dasar dalam disiplin desain lainnya. Unsur-unsur tersebut termasuk shape, bentuk form, tekstur, garis, ruang, dan warna. Membentuk prinsip-prinsip dasar desain visual. Prinsip-prinsip tersebut seperti keseimbangan atau balance, ritme atau rhythm, tekanan atau emphasis, promosi atau proportion, dan kesatuan atau unity. Kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat baju.
Yang pertama, buatlah lembar kerja baru di aplikasi CorelDRAW. Yang kedua, buatlah satu persegi panjang horizontal dan satu persegi panjang vertikal menggunakan rectangle tool. Yang kedua, gabungkan kedua objek kemudian pilih well untuk menjadikan satu objek. Yang ketiga, beri titik-titik menggunakan shape tool di setiap bagian yang diinginkan. Yang keempat, setelah diberi titik-titik, lalu lengkungkan setiap titik-titik tersebut hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Yang kelima, berikan ke arah menggunakan two-point line. Yang keenam, berikan garis menggunakan two-point line di bagian dada dan lengan untuk menambah keluasan. Yang ketujuh, berikan saku di bagian dada kiri menggunakan rectangle tool. Yang kedelapan, buatlah kancing. Cukup dengan buat lingkaran dengan menggunakan ellipse tool. Yang kesembilan, berikan warna sesuai yang diinginkan. Hasil sebagai berikut. Ya, sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.